Mas Freddy kembali ke Mbak Tita, silakan. Baik, tadi materinya sudah saya share ya, Pak. Oh ya, baik. Coba saya lihat ke tempat saya. Sebetulnya menarik sekali itu tadi pertanyaan dari Pak Ibu itu, Pak Eko. Jadi Oh ya. saya tergelitik untuk ikut bantu jawab. Boleh, silakan. Jadi memang betul kolesterol itu penting. Menentukan padahal sebetulnya hormon pada tubuh kita. Jadi hormon estrogen, progesteron, testosteron, DHT itu tuh dibentuk dari kolesterol itu sendiri. Terus terang saja saya juga dulu pernah kolesterol, ya kolesterolnya cukup ya 250 sekian. Tapi saya karena saya memang tidak suka minum obat Pak Eko, saya terapi dengan suplementasi oral, jadi seperti omega 3, kemudian ada glutathione, kemudian ada melatonin, dan hasilnya memang turun signifikan tanpa harus obat-obatan, obat kolesterol itu tadi. Nah, untuk pola tidur itu sendiri biasanya kalau saya tambahkan dengan suplementasi melatonin. Nah, itu juga sampai sekarang konsumsinya juga ada itu melatonin pada saat mau tidur di malam hari. Nah, itu. Oh iya. Oke, untuk materinya mungkin bisa di... Sudah, Mbak. Mas Freddy, saya berikan sharing dong. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Begini ya, Mbak ya. Ya. Oke. Silakan. Ya. Saya berikan panduan sehingga saya bisa ganti-ganti. Silakan. Iya, next. Iya. Masih next lagi, Pak Eko. Masih next lagi. Ya. Ya, next satu slide lagi, langsung ke slide 2 aja. Oh ya. Oke. Penyebab penuaan. Iya, penyebab penuaan. Kemudian? Ya, lanjut aja. Jadi kita sering mendengar tentang penuaan. Sebetulnya penyebab penuaan itu apa? Penyebab penuaan itu sebetulnya terdiri dari faktor dari dalam dan dari luar. Dari dalam dia ada radikal bebas, ada penurunan hormon, ada proses glifosilasi. Mungkin kalau diabetes hubungannya sama ini ya, metilasi, apoptosis atau kematian sel ya. Terus imun yang turun maupun genetik. Sedangkan kalau dari faktor luar, kita itu menimpa itu karena gaya hidup kita tidak sehat, diet kita tidak sehat, kebiasaan yang tidak sehat, dan juga polusi, stres, dan juga kemiskinan. Jadi ini semua faktor penyebab penuaan. Next, Pak Eko. Ya. Nah, tanda penuaan itu sendiri sebetulnya seperti apa sih tanda penuaan? Tanda fisiknya, boleh next Pak Eko? Nah, ini adalah tanda fisik ya, massa ototnya berkurang, lemaknya meningkat, kulit mulai berkerut, daya ingat berkurang. Mungkin orang sekarang kalau lihat, oh ini si A sudah menua, itu mungkin yang dilihat secara keseluruhan pasti kulitnya dulu. Oh ini sudah ada kerut, ada keriput, sudah mulai kulitnya sagging atau kendor. Nah, pasti berpikirnya melihatnya seperti itu. Nah, juga mulai sakit tulang. Nah, sedangkan tanda psikis itu menurunnya gairah hidup, sulit tidur, mudah cemas, mudah tersinggung. Nah, itu adalah tanda-tanda penuaan. Next, Pak Eko. Nah, teori penuaan itu sendiri yang paling populer dan banyak dianut saat ini adalah teori radikal bebas dan teori inflamasi. Nah, teori radikal bebas itu ya akumulasi dari radikal oksigen endorfin yang menyebabkan penuaan. Sedangkan teori dari inflamasi itu adalah adanya kelebihan radikal reaktif oksigen spesies yang dia menyebabkan jaringan itu akan inflamasi atau radang ya, jaringannya akan radang. Boleh saya dijelaskan mengenai radikal bebas?
Ya, Hanya karena banyak. Berikutnya. Ya, karena banyak sekali yang tidak mengerti. Ingin tahu ya radikal bebas apa ya. Nanti ada Pak Eko. Ini saya lanjut dulu, nanti ada slide berikutnya. Jadi faktor-faktor penuaan itu ada juga yang berpengaruh, misalnya pemendekan telomer. Jadi pada saat kita masih muda, di DNA kita tuh ada telomer yang menjaga supaya kita itu tetap awet muda. Nah, makin usia telomer kita tuh makin pendek dan nah, kemudian ada juga faktor usia kronologis. Usia kronologis itu usia sesuai tahun kelahiran kita. Itu juga faktor risiko yang meningkat pada proses penuaan. Ada juga oksidatif stres. Oksidatif stres ini jadi menyebabkan kerusakan pada DNA, protein, dan lipid. Sedangkan glikasi itu sendiri adalah proses di mana glukosa berikatan dengan DNA, protein, dan lipid. Next dulu Pak Eko. Iya. Lanjut aja Pak Eko. Jadi kalau yang saya tadi bilang usia kronologis dan usia biologis, jadi usia kronologis itu usia sebenarnya sesuai tahun kelahiran kita, dan kita tidak bisa mengubah itu. Yang bisa kita ubah adalah usia fisiologis atau usia biologis, di mana usianya sesuai dengan fungsi organ tubuh. Mungkin kita sering melihat, oh si A ini usianya 50 tahun. Kayak Pak Eko usianya berapa Pak? Maaf Pak. 20 tahun Mbak. Oh 20. Saya melihat Pak Eko dari kerut dan lain-lain bagus, masih bagus ya. Usianya kayak masih 17 ya Pak Eko. Ya, begitu juga mungkin kalau kita melihat ada orang usia 30 tahun tapi kok berasa kayak sudah tua sekali. Nah, itu berarti usia fisiologisnya itu tidak ini ya sesuai dengan fungsi organ tubuhnya. Mungkin bisa di next Pak. Ya. Oh ya, ini Nah, kalau dilihat gambarnya sebelah kiri. Pada saat Bob yang kena usia 67 tahun, beliau nggak seperti usia 67 tahun. Yang ini ya? Tapi, tapi mungkin seperti usia 30 atau 40 tahunan. Secara kronologis usianya 67. Nah, boleh next Pak Eko. Oke. Ya. Tentu saja penuaan itu tidak ujuk-ujuk ya, maksudnya tidak datang secara tiba-tiba, dia akan berproses ya. Setiap orang pada saat kita usia 25 sampai 35 tahun itu memang gejalanya belum tampak. Jadi orang itu menganggap ya masih muda aja. Nah, gejala itu mulai tampak pada saat usia kita mulai 35 sampai 45 tahun, di mana hormon kita itu sudah mulai menurun. Terus otot juga menurun digantikan dengan massa lemak. Makanya mungkin kalau kita perhatikan terutama pria ya Pak Eko ya, pada saat sudah mulai usia, yang pertama kali terjadi itu perutnya mulai buncit. Karena apa? Karena massa lemaknya meningkat dan massa ototnya dia turun. Akhirnya apa? Terjadi mulai resiko penyakit-penyakit seperti jantung, obesitas, dan mulai terjadi resistensi insulin. Nah, pada fase rilis atau sudah lebih dari 45 tahun, massa otot itu akan makin turun lagi. Jadi 1 kilo kurang lebih per 3 bulan. Jadi lemaknya juga makin meningkat. Akhirnya apa? Penyakit kronis jauh lebih nyata. Nah, inilah yang menyebabkan orang itu mulai mencari penyembuhan itu dari usia segini. Padahal sebetulnya penuaan itu terjadi pada saat kita masih 25-34 tahun. Jadi kita memang harus benar-benar menjaga kondisi tubuh supaya tetap awet muda. Seperti itu. Yeah. Boleh next Pak Eko. Kecepatan ya ini saya ya? Gimana Pak? Tidak ya? Oh enggak. Saya diprotes soalnya sama Ibu. Nah, ya boleh next Pak Eko. Nah, tadi kan Pak Eko sempat bertanya tentang radikal bebas itu apa sih sebetulnya? Boleh next Pak Eko? Ya. Ya. Jadi radikal bebas itu sebetulnya molekul yang punya satu atau lebih elektron yang dia itu tidak berpasangan, sehingga dia itu mencari elektron lain ya di sekitarnya supaya dia stabil. Nah, itulah yang kita sebut dengan ROS atau radikal bebas atau reaktif oxygen species. Jadi dia itu ngambil pasangannya orang lain lah istilahnya, masa pasangannya elektron lain supaya dia stabil. Akhirnya apa?
yang diambil ini dia jadinya tidak stabil. Nah, itu yang disebut dengan radikal bebas. Boleh next Pak Eko? Ya. Ya, lanjut aja. Ini masih belum nongol ini screen saya. Nah, bagaimana terbentuknya radikal bebas? Secara tidak kita sadari ya, apa yang kita lalui setiap hari itu ternyata di dalam tubuh kita itu juga terjadi reaksi atau terbentuknya radikal bebas. Jadi kalau dari dalam itu secara alamiah pada saat reaksi biokimia dalam sel, kemudian pada saat detoksifikasi dalam hati, pada saat reaksi inflamasi, tiap nafas dari mitokondria itu juga menghasilkan radikal bebas. Dan jangan lupa juga makanan yang diubah jadi energi melalui proses metabolisme itu juga sering terjadi kebocoran elektron sehingga dia gampang sekali terbentuk radikal bebas. Itu yang dari dalam. Kok dari luar apa? Ya radiasi, kemudian polusi, emisi kendaraan bermotor, alkohol, makanan yang kita makan, ya minyak dan bahan kimia yang lainnya. Nah itulah yang menyebabkan terbentuknya radikal bebas, Pak Eko. Ya, oke. Saya lanjut ya. Ya, kalau kita lihat timbangan di atas ini, ada Rg atau radikal bebas dan AO ini antioksidan. Stres oksidatif itu terjadi kalau antara radikal bebas dan antioksidan ini tidak adanya ada ketidakseimbangan. Jadi antioksidannya kurang, radikal bebasnya terlalu berlebih sehingga pada sel kita terjadi stres oksidatif. Lanjut Pak Eko ya. Ya, jadi sebetulnya dalam tubuh kita itu ya nggak apa-apa boleh lanjut. Ada enzim, berbagai enzim dan sel itu ya mengontrol supaya kerusakan oksidatif di sel itu tetap minimal. Suaranya kecil, masa kecil nanti? Nah, tapi kalau produksi ROS-nya terlalu tinggi, otomatis kontrolnya nggak cukup, akhirnya memicu kerusakan oksidatif. Itulah yang menyebabkan proses menuanya itu jauh lebih cepat dan macam-macam penyakitnya akan terjadi. Di mana penyakitnya ini bisa di ini lagi next Pak Eko, penyakitnya ini termasuk diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus juga terjadi karena adanya kerusakan oksidatif di tingkat sel, di mana ROS kita itu terlalu tinggi dan tubuh itu tidak bisa mengontrol secara optimal karena adanya ketidakseimbangan itu tadi. Makanya timbullah penyakit-penyakit degeneratif, salah satunya adalah diabetes mellitus. Nah, mungkin sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau enggak, kita lanjut dulu aja. Jadi kuncinya pokoknya yang harus kita kejar adalah bahwa keseimbangan atau homeostasis itu penting ya, Jeng Itita. Bahwa kalau radial bebas, antara radial bebas ini jangan dengan yang pembandingnya tadi, antioksidan itu berarti harus betul-betul seimbang gitu ya. Tidak boleh salah satu lebih atau terjadi range yang sangat ekstrim gitu ya. Betul, betul sekali. Jadi pengaruh radikal bebas ini itu tidak hanya terjadi dengan diabetes aja, tidak, tapi di semua organ kita pada saat kita terlalu banyak ya atau adanya stres oksidatif itu juga berpengaruh. Misalnya di otak ada Parkinson, autis pada anak itu sebetulnya tanda penuaan dini pada anak itu ya autis itu. Pada otak terjadi autis itu juga. Ada bipolar, mungkin sering dengar APIS A, B, C, D. Oh sekarang bipolar disorder itu karena adanya stres oksidatif di dalam otak. Begitu juga di jantung, di mata, di liver. Dan kalau diabetes mellitus ini kan di multi organ ya, itu terjadi oksidatif stres juga. Nah, karena bahasan kita di kulit ya kalau yang di kulit yang terlihat apa ya, keriput ya, ada jerawat, eksim, psoriasis, dermatitis, kanker. Nah, itu juga terjadi karena adanya oksidatif stres pada tingkat sel. Boleh dilanjut Pak Eko? Oh ya.
Ini suara saya cukup jelas ya kalau saya buka. Jelas, Bu. Jelas, jelas, Jeng. Oh. Tadi soalnya pakai headset. Oke. Jadi gula itu adalah struktur paling sederhana dari karbohidrat. Karbohidrat sendiri itu senyawa organik yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, sedangkan berdasarkan gugus gulanya menyusunnya, karbo itu dibagi jadi 3. Monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, mungkin yang sering kita ini ya glukosa ini ya, glukosa, fruktosa, sukrosa pada gula. Nah, ini yang sering kita konsumsi saat ini. Bisa di next, Pak Eko. Nah, proses yang hubungannya sama gula ini ada kita sebut dengan proses glycation atau glikasi. Jadi proses di mana gula itu berikatan dan menghambat DNA protein serta lipid. Nah, glikasi ini itu gulanya itu dalam aliran darah merekat ke proteinnya. Dan akhirnya dia akan membentuk molekul baru yang kita sebut dengan AGE atau Advanced Glycation End Product. Dan dia akan merusak protein yang berada di sekitarnya seperti efek domino. Itu yang terjadi pada saat glukosa berikatan dengan darah. Nah, bagaimana dengan kulit? Semakin banyak kita konsumsi gula, maka semakin banyak kerusakan yang dapat terjadi terhadap protein kita. Dan itu akan mempengaruhi kolagen dan elastin pada kulit. Boleh next, Pak Eko? Ya. Nah, kolagen, tapi yang perlu diingat, kolagen tidak hanya pada kulit ya, karena kolagen ini keberadaannya kurang lebih 30% dari seluruh protein itu terdapat dalam tubuh. Dan kolagen ini dia juga sebagai struktur organik pembangun tulang, gigi, sendi, otot, dan kulit. Jadi kolagen ini dia punya daya tahan yang kuat terhadap tekanan. Sedangkan elastin bertanggung jawab menjaga keelastisitas kulit ya. Jadi kalau misalnya kita menua, kolagen itu kan untuk pengencangan ya. Elastin itu untuk mengembalikan. Jadi gini, kalau misalnya orang kulitnya kendor, nah itu berarti elastinnya kendor. Nah, apa yang terjadi pada kulit ketika protein kita rusak? Nah, ini adalah gambaran sebelah kiri, gambaran kolagen yang sehat, dan sebelah kanan adalah kolagen yang akibat gula ini tadi. Senyawa. Oh, masih kecepatan ya? Oke, saya pelan-pelan. Perlu diulang lagi di awal? Ya, jadi kalau pada saat kolagen itu yang mana? Ini. Ini Oke, perlu dijelaskan lagi kolagen mungkin itu ya. 30% ya. Jadi kolagen itu protein yang menyusun tubuh manusia. Pada tubuh itu dia ada 30% ya dalam tubuh. Dan dia tidak hanya untuk kulit saja, tapi dia juga struktur untuk membangun tulang, gigi, sendi, otot, dan kulit. Nah, kolagen ini punya daya tahan yang kuat terhadap tekanan. Nah, karena Pak bahasan kita kali ini lebih ke kulit ya terhadap gula, pada saat kulit kita kendor, berarti kolagennya turun dan elastin juga turun. Elastin itu yang menjaga supaya kulit itu kembali ke bentuk asal gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran kolagen yang sehat sebelah kiri. Kolagen yang sehat dia begitu teratur ya. Begitu sebelah kanan pada saat kita terlalu banyak konsumsi gula atau sugar, dia akan gampang rusak kolagennya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, kulit yang tadinya halus kencang, dia jadi makin kendor. Jadi ini bisa disebut dengan penuaan dini juga pada kulit. Karena kita terlalu banyak konsumsi gula. Nah, gula itu sendiri sebenarnya gula ini jahat banget ya. Pada aliran darah, dia akan menyebabkan kekakuan atau stiffness pada dinding pembuluh darah kita. Itulah yang menyebabkan gula ini bisa, penyakitnya bisa macam-macam. Kalau dinding pembuluh darahnya kaku, otomatis terjadi aterosklerosis, otomatis dia akan ke jantung, ke syaraf, dan ke semua organ. Nah, seperti itu. Boleh lanjut, Pak Eko? Ya, ini lebih ke ini ya, penampakan kulit secara umum pada saat kita menua ya. Jadi ada penurunan kelenjar minyak, kelenjar keringat, terus kolagen elastis menurun, dan juga aktivitas hormon estrogen. Selanjutnya, Pak Eko. Nah, secara visual yang kita lihat pada saat ini ya, melihat orang menua itu ya
pasti ngelihat muncul kerutan halus, kemudian kulitnya lebih kering, muncul sagging. Sagging ini kendor ya, jadi muncul melasma atau lentigo. Kalau yang saya lihat bisnis ibu saya selama terapi ini, saya lihat memang awal-awal mungkin sempat kelihatan kurang bagus kulitnya, tapi sampai ke sini saya lihat sudah mulai glowing Pak Eko. Mungkin karena sudah makin sehat ya, jadi otomatis penampakan secara umum jauh lebih bagus. Jadi memang utamanya sehat dulu. Begitu sehat, ini semua insya Allah berkurang. Karena kalau sudah sagging udah terlanjur kendor kan, untuk mengencangkan kan butuh penanganan khusus lagi selain terapi-terapi yang sudah dijalani saat ini. Ya, ya, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Ya. Nah, bagaimana dengan penuaan kulit pada penderita diabetes? Saya mungkin tidak terlalu detail membahas ini ya, karena mungkin saya yakin ibu bapak sekalian yang ada di sini sudah memahami betul tentang diabetes mellitus. Tapi yang jelas, yang paling sering terjadi adalah diabetes mellitus yang tipe 2, di mana terjadi karena glukosa itu tidak bisa masuk ke dalam sel, karena selnya itu resisten terhadap insulin. Nah, normalnya glukosa itu dapat masuk ke dalam sel dengan mudah. Tapi karena dia menderita diabetes tipe 2, nah ini glukosa ini tidak bisa masuk ke dalam sel dengan mudah. Boleh lanjut, Pak Eko? Nah, ini adalah kriteria diabetes menurut American Diabetic Association. Jadi mungkin kalau dari MOBI mungkin kemarin Lucy sempat ini ya, tapi kalau dari WHO atau ada ini ya, kadar gula darah puasa lebih atau sama dengan 126, kadar gula 2 jam PT 200, HbA1c ada lebih dari 6,5, terus juga gejala klasik dan ini ya, gula darah sewaktu lebih dari 200. Nah, gejala diabetes yang paling sering terlihat itu ada polidipsi atau sering haus ya, polifagi, sering lapar, dan poliuris sering kencing terutama pada saat malam hari. Nah, ini nih kata-kata ini saya ini Pak Eko copy paste dari bisnis ini Pak Eko. Buy one get five sukanya. Yeah. Jadi sebetulnya komplikasi diabetes itu sebetulnya ya banyak ya. Pada syaraf ya terjadi neuropati, pada ginjal nefropati, pada jantung kardiomiopati, pada mata retinopati, pada tulang. Sebetulnya hampir seluruh organ itu berpengaruh dengan adanya diabetes ini. Makanya ini juga kenapa diabetes ini adalah komorbid yang sangat perlu perhatian khusus ya untuk penanganannya. Ditambah lagi pada kulit ada namanya dermatodiabetes. Boleh lanjut Pak Eka? Ya. Nah, ini adalah kelainan kulit akibat diabetes. Jadi mungkin awal-awal terbentuk papul-papul gitu ya. Jadi kayak ada bentol gitu ya. Namanya necrobiosis lipoidica ya. Jadi bercaknya agak lebar dan bibit-bibitnya bertebaran. Nah, ini patut dicurigai, oh ini kayaknya ada gejala ke arah diabetes. Nah, jadi mungkin penampakannya seperti ini. Kemudian ada lagi, bisa next slide, Pak. Ada namanya akantosis nigricans. Nah, ini biasanya kita temui pada mereka-mereka dengan kegemukan. Jadi, kok kayaknya leher sama ketiak hitam, ini bukan karena kotor ya, tapi karena memang pada diabetes itu ngarahnya seperti ini karena adanya tadi neuropati, terus jadi aliran darahnya terganggu, jadi seperti ini penampakannya. Jadi dia ada garis hitam letaknya di ketiak atau sekitar leher atau di lipatannya. Sekilas seperti kotoran atau daging. Tapi kalau digosok dia tidak hilang. Nah, ini juga ada diabetic foot syndrome. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin ada ya yang akhirnya jadi gangren ya, jadi luka membusuk. Gangren ini jadi dia sudah mati jaringannya karena aliran darah yang ke sini itu tidak lancar. Jadi dia terjadilah gangrennya. Ya, ini diabetic foot syndrome pada kulit ya. Juga sering kita temuin mereka-mereka yang dengan diabetes itu sering gatal-gatal.
Jadi kalau misalnya ada gejala seperti gatal-gatal itu kita harus melihat, oh apakah ini gulanya, berapa nih gulanya. Jadi harus sangat diperhatikan karena apa yang terjadi pada kulit itu sebetulnya gambaran dari organ tubuh kita. Ini apakah sama dengan biduran, Pak? Beda Pak Eko. Oh, beda ya. Beda Pak Eko. Jadi perasaan gatal ini lebih enggak ngapa-ngapa. Kan kalau misalnya dia digaruk terus kan juga pasti akan nunting-nunting nantinya. Kalau biduran kan biasanya ada triggernya. Jadi misalnya dia dingin atau dia alergi apa, dia biduran, tapi bentuknya lebih khas lagi kalau biduran. Oh, iya ya. Kalau ini seperti bentol-bentol, bintik-bintik. Jamur. Begitu juga dengan jamur. Kenapa ya? Karena pada saat kita terinfeksi jamur kan berarti imun kita lagi turun ya. Jadi diabetes itu juga biasanya daya tahan tubuhnya juga tidak terlalu bagus. Jadi semua penyakit bisa menempel. Gitu. Kalau jamur itu dia lebih khas. Jadi pinggirannya, batas pinggirnya jelas. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah terjadi seperti itu? Boleh next slide, kok? Nah, karena yang menyebabkan penuaan kulit itu gula, ya batasi atau stop gula atau calorie restriction. Saya rasa Pak Eko muridnya sudah banyak sekali ya tentang batasi atau stop gula. Kalau pada aktivitas sehari-hari, maksudnya pada kenyataan dalam sehari-hari kan untuk bilang ke pasien, Bu, jangan makan gula, minum gula sama sekali, itu kan susah ya Pak Eko ya. Jadi biasanya saya bilang batasi atau calorie restriction. Jadi itu ya syarat mutlak supaya penuaan kulit kita hambat. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga intervensi estetik ya, karena saya berkecimpung di dunia kecantikan ya, paling tidak pada saat sudah mulai terlihat penuaannya itu ya ada perawatan yang di klinik dan kemudian ada topikal atau produk topikal yang dioleskan ke kulitnya di mana dia banyak antioksidannya dan kita pilih produk-produk yang network antioksidan. Jadi antioksidannya saling berhubungan antara sama lain untuk meningkatkan sinerginya. Nah, seperti vitamin C, vitamin A, glutathione, enzim Q10. Nah, jadi produk-produk itu yang bisa membantu mengurangi penuaan kulit akibat gula. Kemudian juga kalau saya biasanya ada suplementasi oral. Suplementasi oral ini beda dengan obat karena suplemen ini sifatnya ini ya kayak vitamin D. Vitamin D ini kan prohormon, gimana dia sangat baik untuk merangsang sensitivitas insulin terutama pada mereka yang diabetes. Jangan probiotik kan untuk pencernaan. Jadi semua yang kita makan itu kan akan dicerna. Supaya pencernaan yang bagus, ya memang harus ada suplementasi oral dari luar. Sedangkan omega 3 ini adalah dia ini yang bisa mengurangi. Ya memang kalau saya bilang bukan obat untuk kolesterol, tapi omega 3 itu dia untuk mengurangi kekakuan pada dinding pembuluh darah. Jadi dengan penggunaan omega 3 yang kontinu, insya Allah nanti kolesterolnya juga bagus gitu Pak Eko. Boleh dilanjut Pak Eko? Oke. Tadi ada yang nanya vitamin E bagaimana? Vitamin E juga bagus Ibu. Boleh, jadi boleh apapun yang judulnya antioksidan itu boleh kita aplikasikan pada kulit ya. Pada prinsipnya gimana caranya produk-produk kosmetik ya, terutama produk kosmetik kita mencari bahan-bahan yang memang semuanya isinya antioksidan itu tadi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kulit itu gambaran dari kesehatan fungsi organ dalam tubuh. Jadi kalau saya pribadi penanganannya ya secara holistik. Jadi nggak hanya gini, oh flek, ya udah terapi flek. Tapi lifestyle modification-nya nggak ada. Dia tetap makannya nggak beraturan, terus gaya hidupnya tidak sehat, ya tetap aja dia tidak akan bisa optimal untuk kesehatan kulitnya. Jadi utamanya sehat. Nah biasanya saya memang sering sekali edukasi ke pasien ya, utamanya sehat dulu, nggak usah mikir kulitnya dulu, utamanya sehat. Begitu sehat, ya bonusnya bersih, kencang, badan sehat. Ya ini ya contohnya ibu saya.
Karena makin cantik, kinclong, glowing, nah, karena badannya sudah makin sehat, gitu Pak Eko. Saya pengen penjelasan banyak mengenai hal-hal ini karena Bu Siswa ini nggak terlalu banyak bicara mengenai bagaimana kesehatan secara internal dan eksternal dari penampilan ya, secara fisiknya. Karena bicara kemarin banyak penjelasan di soal mata, tapi tidak mendengar secara holistik bagaimana. Mungkin saya nanti akan setelah ini perlu penjelasan dari Mbak Tita sendiri sebagai anaknya. Ya, Mbak, silakan. Selanjutnya, Mbak, silakan. Ya. Boleh next untuk penanganan secara holistik ya. Jadi kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau kulitnya seperti itu, ya memang penanganannya fokus ke kulit. Nah, tapi yang lainnya apa yang harus diubah adalah lifestyle modification. Lifestyle modification is a must. Jadi kita harus mengubah gaya hidup kita atau pola hidup kita. Dan jujur Pak Eko, pandemi ini sangat mengajarkan kita untuk gimana caranya kita makin sehat. Kalau mungkin kita browsing ya, pengen beli vitamin A, kok sold out semua, habis sampai habis. Harga juga gila-gilaan ya vitamin, karena orang sekarang sudah berpikir bahwa kesehatan itu nomor satu. Begitu kita sehat, daya tahan tubuh kita tinggi, ya sudah, virus apa itu tidak akan masuk ke dalam tubuh. Boleh di next ini Pak Eko, lifestyle modification, mungkin ini juga ada hubungannya dengan apa yang saya lihat yang sudah dilakukan ibu saya di Mobi selama ini. Jadi kalau saya, nah lifestyle modification seperti apa? Nah kalau orang dulu itu pengennya, saya pengen cepat A sampai cepat B. Nah kalau dilihat dari gambar di sebelah kanan ya, orang itu pengennya entah dengan pembedahan atau dengan obat-obatan. Padahal lifestyle change ini tuh sangat penting karena efeknya jangka panjang. Bukan, tidak mungkin kita gini, usia kronologis kita tidak bisa apa-ngapain ya Pak Eko, tapi usia biologis itu bisa kita modifikasi dengan lifestyle itu tadi. Jadi gimana caranya kita menua, tapi hidup kita tetap berkualitas. Tidak dengan tua, tapi sakit-sakitan, hanya tidur, hanya didorong ya. Tidak seperti itu, tapi kita menua, tetap sehat, hidup tetap berkualitas. Nah, itulah yang disebut lifestyle modification. Nah, lifestyle modification sendiri itu termasuk pola makan kita, aktivitas atau exercise kita, pola istirahat kita, dan stress management. Saya rasa kalau di Mobi mungkin pola makan dan lain-lain ya pasti sudah banyak dibahas ya Pak ya. Boleh monggo next slide Pak Eko. Oh, ya. Nah, yang pertama kali harus diubah adalah mindset changing. Kalau dulu breakfast itu normal, atau makan pagi normal, high carbo itu normal, sedentary ini kita rebahan, jadi nggak ngapa-ngapain di rumah, di kantor, itu normal. Nah, kita ubah mindset kita sekarang. Apa? Puasa itu normal, fasting is normal, low carb is normal. Jadi batasin karbohidrat itu normal, dan moving is normal. Artinya dia bergerak itu normal. Jadi jangan males-malesan di rumah, terus rebahan, nggak ngapa-ngapain. Nah, normalnya sekarang yang bawah. Jadi mindset ini yang harus selalu kita ubah supaya hidup kita makin sehat. Boleh next, Pak Eko? Ya. Nah, saya yakin Ibu Bapak sekalian yang di Mobi ini sudah melakukan intermittent fasting ya, atau puasa intermittent. Kenapa ini sangat penting ya? Sangat penting sekali. Kalau kita perhatikan pada saat kita berpuasa 4-8 jam, gula darah turun, insulin levelnya turun. Kemudian pada saat 12 jam, makanan sudah terbakar, mulai terjadi healing proses. Terus adanya human growth hormone, jadi growth hormone ini sangat penting dalam tubuh kita, itu mulai naik ya, glukagon dilepaskan, dan sistem digestif atau pencernaan kita mulai istirahat. Dan pada saat jam ke-18 sampai 20 terjadilah proses autofagi dan keton. Autofagi ini penting sekali. Jadi autofagi itu gini, pada saat kita tidak memasukkan karbohidrat atau tidak memasukkan kalori dalam tubuh, sel itu dia itu akan mencari makan di sekitarnya, di sel-sel sekitarnya. Dan ini juga si sel ini juga dia akan bersih-bersih lah istilahnya, recycle. Jadi yang tidak penting itu dia bersihkan. Nah, itulah
Kenapa proses autofagi ini penting pada intermittent fasting? Karena dengan begitu virus juga ikut terhalang. Nah, pada saat kita tidak makan atau tidak ada kalori yang masuk, keton itu juga akan keluar. Nah, keton itu sendiri dia sebagai rem dari dia sebagai antiinflamasi. Jadi remnya supaya kalau ada peradangan itu dia ngerem. Nah, keton ini sepenting itu. Jadi keton dikeluarkan dari liver, ya, dia untuk ngerem antiinflamasinya. Makanya kenapa kalau pada kan diabetes komorbid ya. Jadi keton ini sangat penting pada saat kita berpuasa dia akan keluar. Dan autofagi itu meningkat 300% di 36 jam. Dan pada saat 48 jam mulai terjadi regeneration cell. Jadi regenerasi sel dan inflamasi akan mulai menurun. Jadi itulah pentingnya intermittent fasting. Peak-nya atau puncak autofagi itu terjadi di jam ke-72. Jadi usahakan pada saat intermittent fasting biasanya mungkin air putih aja ya Pak Eko ya biasanya ya kalau intermittent fasting. Jadi tetap bisa konsumsi itu. Nah, seperti itu. Jadi itulah benefit dari intermittent fasting. Boleh next slide, Pak? Ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pada saat puasa terjadi proses autofagi, bersih-bersih sel, jadi badan kita jauh lebih sehat, liver juga produksi keton sebagai antiinflamasi, di mana dia pasti juga akan menghalau radikal bebas. Dan dengan intermittent fasting ini, dia akan mengaktifkan innate immunity. Innate immunity itu adalah kekebalan alami dalam tubuh kita untuk menghalau semua virus atau penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Jadi fasting day is the best way to heal. Jadi untuk penyembuhan ini puasa ini bagus banget gitu. Boleh next Pak? Ya. Nah, ini adalah gambaran ya periode intermittent fasting dan recovery. Jadi pada saat normalnya kita harusnya bisa switch ya, metabolik kita tuh switch antara puasa dan recovery. Jadi harus ada keseimbangan antara puasa dan ini ya, jadi pembentukan dan pembongkaran istilahnya. Jadi kalau dilihat pada saat kita puasa yang keluar banyak banget nih. Ya, jadi autofagi, ada DNA repair, kemudian antioksidan, terus dia menurunkan stres juga. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Boleh next Pak Eko? Nah, ini adalah gambaran proses anabolik dan katabolik. Jadi, keseimbangan inilah yang dibutuhkan, keseimbangan anabolisme pada saat kita feeding ya, jadi makan, dan storing ini menyimpan, dan katabolisme pada saat kita puasa dan pembakaran. Jadi dua ini yang memang harus terjadi keseimbangan di dalam tubuh. Boleh next Pak Eko? Nah, pola aktivitas apa lifestyle yang harus dirubah? Keseimbangan antara kesibukan dan relaksasi. Karena secara tidak kita sadari pada saat kita terlalu sibuk, itu radikal bebas yang terbentuk itu makin banyak. Jadi memang harus adanya keseimbangan antara kesibukan dan relaksasi. Dan olahraga. Olahraga ini bukan olahraga yang berat, Pak Eko. Saya waktu S2 kemarin kebetulan saya meneliti tentang anggur ya untuk osteoporosis, dan prosesnya dibuat overtrain. Jadi olahraga itu memang olahraga yang bagus itu ringan dan sedang. Karena pada saat kita olahraga berat yang terjadi malah kebocoran elektron di mana-mana, radikal bebasnya makin banyak, dan dia malah kan membuat kita osteoporosis. Nah, itu. Jadi memang yang harusnya dilakukan adalah ringan sampai sedang karena dia akan meningkatkan produksi antioksidan endorfin dalam tubuh. Boleh di next, Pak Eko? Ya. Nah, kalau berolahraga secara kaidah ilmiah itu seperti ini. Frekuensinya 3-4 kali per minggu dan tidak boleh lebih dari 300 menit per minggu. Intensitasnya harus cukup tinggi, jadi naikkan denyut jantung itu 72 sampai 87.
ya. Jadi misalnya gini kan biasanya kan pemanasan dulu, pemanasan kita cek untuk tahu denyut nadi maksimal itu 220 dikurangi umur. Jadi intensitasnya harus cukup tinggi. Jadi dimulai dengan pemanasan atau peregangan, fase latihan dan fase pendinginan. Jadi jangan langsung fase latihan karena dia akan bisa menyebabkan serangan jantung karena kan tubuh belum siap. Jadi memang harus pemanasan dulu. Nah, tipenya ya sesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Boleh di next, Mbak Eko? Nah, ini juga yang tidak kalah penting, ya, istirahat dan tidur cukup. Maksimal itu jam 10, karena apa? Karena ada jam detox tubuh, atau yang kita sebut dengan circadian rhythm, di mana jam 9 sampai jam 11 itu kelenjar getah bening yang didetox, jam 11 sampai jam 1 liver, jam 1 sampai jam 3 empedu, dan jam 3 sampai jam 5 itu paru-paru. Jadi jam detox ini yang memang harus selalu kita jaga, makanya kenapa tidurnya itu harus nyenyak atau harus enak. Dan kalau pengen optimal ya, jadi dalam tubuh kita itu ada namanya hormon melatonin. Hormon melatonin itu hormon di mana kita itu pada saat tidur itu dia keluar, dan dia itu keluar pada saat lampu dimatikan. Cuman memang makin menua usia kita, melatonin itu kadarnya kan makin lama makin turun. Itulah kenapa pada saat bayi itu kenapa kok dia tidur terus, karena memang melatonin dalam tubuhnya itu tinggi. Nah, biasanya kalau saya sarankan adanya suplementasi melatonin yang diminum pada saat malam hari supaya kita bisa deep sleep, jadi tidurnya itu nyaman, bangunnya juga segar. Nah, melatonin itu sendiri dia sebagai anti-inflamasi, dia juga anti hipertensi ya, untuk menurunkan tensi, dia menurunkan estrogen, jadi untuk kegemukan dia juga sangat bagus ya, seperti itu. Dan penelitiannya sekarang dia ada anti kankernya juga, itu melatonin. Ya, boleh lanjut Pak Eko. Nah, ini adalah ritme sirkadian ya, yang seperti saya bilang tadi, ini adalah seperti jam ya, jam biologis tubuh kita. Jadi bagaimana caranya kita tertib kapan kita buang air besar pada saat pagi hari, kapan kita tidur. Nah, harusnya seperti itu. Dan pada saat olahraga juga ada jamnya, jangan malam, karena pada saat olahraga malam itu malah nanti kita nggak bisa tidur. Boleh dilanjut? Nah, ini ada stress management. Yang paling penting, ubah mindset. Lakukan pekerjaan sebagai suatu kesenangan. Jadi kita harus happy, intinya happy gitu. Pada saat happy, kan apa hormon yang keluar? Ada serotonin, ada dopamin, ada endorfin, ada oksitosin. Nah, itu semua keluar. Coping terhadap stres harus baik. Goalnya adalah tercapainya penerimaan diri atau self acceptance. Jadi kita harus menerima diri kita harus mencintai diri kita sendiri dulu. Nah, cari ring pertemanan yang mendukung, hindari hubungan yang toksik, kemudian hindari atau kurangilah menonton berita negatif di media sosial manapun. Nah, solusinya apa? Bisa itu tadi, intermittent fasting, diet rendah karbo, exercise, pijat, ya, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Exercise bisa juga yoga, relaxation. Mungkin kalau di mobil mungkin ini ya olah nafas ya Pak Eko ya. Jadi itu sangat bagus untuk manajemen stres kita. Pada saat tubuh itu dibanjiri dengan oksigen, dia otomatis akan menghalau radikal-radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Boleh next Pak Eko? Nah, ini stimulasi nervous ya dengan paparan dingin. Nah, kalau olah nafas mungkin deep and slow breathing ini ya, jadi itu. Kemudian kita mungkin bernyanyi, bersenandung, probiotik seperti yang saya singgung di depan. Meditation itu kan menenangkan ya, pada saat kita merasa tenang, hormon-hormon yang baik keluar. Jadi sangat bagus untuk menjaga supaya kita itu tetap awet muda.
omega 3 seperti yang saya singgung tadi karena dia melunakkan dinding pembuluh darah, jadi penting sekali sebagai suplemen tambahan. Exercise ya, olahraga kalau bisa jam 6 sore itu sudah stop Pak Eko, karena kalau kita olahraga setelah maghrib kita malah nggak bisa tidur karena endorfin kita yang keluar malah nggak bisa tidur, nanti kancilan. Jadi istirahat olahraganya itu kita batasi sampai jam 6. Terus massage ya, pijat, terus bersosialisasi, tertawa. Nah itu adalah dia juga untuk menstimulasi nervous kita, jadi persyarafan kita. Boleh dilanjut Mbak Eko? Nah, kesimpulannya ini slide terakhir ya. Jadi karena gula menyebabkan penuaan kulit, ya solusi terbaiknya ya membatasi atau stop gula atau restriksi kalori. Dan juga intervensi estetik. Kalau tadi saya tambahkan juga suplementasi oral yang untuk meningkat. Tapi selain itu kita juga perlu penanganan secara holistik. Holistik itu artinya apa? Tidak melulu yang dari luar aja, dari dalam harus kita perhatikan. Karena kulit itu adalah gambaran dari kesehatan fungsi organ dalam tubuh. Nah, kita perlu modifikasi gaya hidup dengan pola makan, aktivitas, istirahat, dan manajemen stres yang baik. Jadi harapannya pada saat lifestyle modification kita sudah terbentuk, ya kita akan hidup panjang umur dengan kualitas hidup yang baik. Ya, siapa tahu Pak Eko dengan adanya Mobi ini membantu Indonesia untuk meningkatkan usia harapan hidup. Kalau usia harapan hidup di Indonesia itu sampai tahun 2018 itu masih 65 tahun Pak Eko. Jadi siapa tahu dengan Mobi ini dengan disiplin ilmu yang lain bisa membantu Indonesia untuk menaikkan usia harapan hidup. Amin. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Tita. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, di chat ada Bu, Pak, itu di chat sudah ada yang menanyakan. Silakan, tolong dipandu Pak. Oh, ya. Bentar. Bisa dipandu Pak Warsono. Ini dari 73087 Pak. Mbak Dokter mau tanya apakah DM juga bisa bikin selangkangan menghitam. Ini berkaitan dengan tadi kulit tadi. Bagaimana cara memulihkan ke warna normal gitu Pak Eko? Iya. Ya. Ya, tentu saja bisa. Seperti yang saya bilang tadi, akan proses pendidikan itu dia tempatnya di lipatan-lipatan. Jadi yang bisa dilakukan ya mungkin secara topikal ada penggunaan obat oral obat oles ya. Jadi krim-krim oles atau produk kosmetik oles yang dia komposisinya ada vitamin A-nya, ada vitamin C untuk pencerahan. Kalau di klinik mungkin ada namanya pencerahan di lipatan. Jadi biasanya kami lakukan mikrodermabrasi sama proses ionophoresen, jadi memasukkan essence pencerahan di daerah selangkangan itu. Jadi ada krimnya itu. Dan memang itu terjadi ya karena itu di aliran darahnya yang tidak lancar ke area-area di seluruh tubuh, makanya termanifest seperti itu. Oke. Demikian Bu Hermin, mudah-mudahan nih mendengarkan ya. Kalau badan semakin turun. Oh ini agak sedikit ini Jeng Tita. Apakah aman mengkonsumsi melatonin suplemen terus-terusan? Ini pertanyaan dari Pak Ruby di Wijaya. Iya. Jadi gini Pak, sama halnya dengan kita makan. Kita makan kan pasti butuh nutrisi. Nutrisi yang kita makan kan setiap hari kita butuh nutrisi. Itu sama, melatonin pun seperti itu. Jadi untuk maintenance terapi itu melatonin sangat aman digunakan meskipun jangka panjang. Jadi tidak masalah. Oh. Jadi gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah bisa deep sleep, tidurnya sudah nyaman, ya sudah nggak perlu tidak perlu suplemen tadi. Ya betul. Kalau tidur kita sudah cukup nyaman, cukup aman, cukup nyenyak, ya bangun itu tetap segar, nggak sakit semua, nggak apa-apa, di stop aja nggak masalah. Tapi selama masih belum bisa pola
pola tidur yang seperti itu, ya saya rasa itu masih tetap terus, berarti kan di dalam tubuh masih terjadi proses inflamasi sehingga tubuh kita tidak nyaman pada saat tidur. Jadi kalau dengan kita konsumsi melatonin itu yang terjadi malah nggak akan kesiangan juga bangunnya. Jadi bangun tetap, misalnya sholat subuh ya bangun segera aja gitu loh. Jadi tidur itu bangun sudah melek dan segar. Jadi secara apa pola istirahat atau pola tidur itu sangat apa ya? Begitu kita bisa mendapatkan deep sleeping yang kali di awal aku bilang pada siapa tadi mengatakan bahwa mati sakjroning urip sakjroning pati itu yang maknanya secara kesehatan ke arah sini itu memang kita sangat butuh deep sleeping itu ya, Jeng Tita. Ya, betul sekali Pak. Jadi deep sleep itu sangat membantu kesehatan tubuh kita secara umum. Mungkin kalau kita perhatikan ya, pasien-pasien yang COVID nih ya, itu kan pasti tidurnya terganggu. Betul. Jadi suplementasi itu yang perlu sekali untuk dimasukkan ke pasien-pasien yang COVID. Jadi tidak melulu steroid ya Pak ya. Steroid kan biasanya kan kalau susah kan steroid dan lain-lain. Kalau ini ya melatonin, karena melatonin ini anti radang, anti inflamasi yang kuat. Bahkan ini untuk share pengalaman pribadi, saya memang saya dokter memang, tapi itu kalau saya ada keluhan, saya itu yang paling anti untuk langsung minum obat-obatan, misalnya antibiotik, paracetamol, itu saya tuh agak anti minum itu. Jadi misalnya saya panas, badan saya panas, yang saya konsumsi adalah malah melatonin 9 mili. Memang reaksinya tidak secepat pada saat saya minum paracetamol ya. Paracetamol setengah jam saya sudah peringatan. Ini melatonin 3 jam saya baru peringatan, dan setelah itu udah selesai. Nah, itu menunjukkan bahwa pada saat panas kan berarti ada reaksi inflamasi dalam tubuh. Nah, paracetamol dia untuk antiinflamasi juga. Melatonin pun juga sama. Memang suplemen dan obat ini beda. Obat ini dia instan, tapi kan dia ada side effect ke depannya. Nah, kalau melatonin dia suplemen, ke depannya makin panjang, ya makin sehat gitu. Jadi seperti itu. Sama halnya pada saat saya dulu kolesterol juga seperti itu. Jadi saya tidak minum golongan statin karena saya tahu begitu minum obat golongan statin, hormon saya turun semua. Bukannya saya makin sehat, tapi makin kurang bagus dong kondisi badan saya. Jadi saya lakukan omega 3, iya. Kalau vitamin D, saya sudah konsumsi lama vitamin D maintenance. Dan ada lagi satu glutathione. Glutathione kan juga antioksidan primer. Jadi dia untuk membantu. Dan pada saat terapinya memang tidak bisa cepat ya Pak. Mungkin kalau kita konsumsi simvastatin atau golongan statin ya, mungkin seminggu, berapa hari Bu? Ibu biasanya terasa sekali minum langsung ya. Sekali minum langsung seger. Nah, kalau kita dengan suplementasi tidak bisa seperti itu, butuh waktu. Butuh waktu untuk memperbaiki organ yang ada di dalam tubuh. Nah, seperti itu Pak Eko. Oke. Artinya bahwa dari apa yang tersirat yang disampaikan Jeng Tita itu bahwa bagaimanapun kita akan lebih baik atau lebih positif apabila kita mengarahkan kepada apapun itu lebih ke natural gitu ya, Jeng Tita. Ya, lebih ke semuanya lebih alami. Jadi makanya saya pada saat itu saya mengikuti mobil ini, saya setuju sekali. Ini berjalan seirama dengan apa yang saya mau gitu. Jadi kenapa saya ambil anti-aging medicine, karena saya pikir orang tuh nggak ada yang mau tua ini dalam arti dan lain-lain. Ya kan? Sama Bu, aku juga sama Jeng. Aku juga ngelihat Pak Eko. Pak Eko itu tampilan kan ini udah mencapai usia 54 tapi kan tampilan 45 Bu. Iya. Enggak, kalau saya lihat Pak Eko 17 tahun kok Pak. Oke, pertanyaan yang belakang tadi. Oh, kalau ini rekaman ini. Pak Warsono nanya dong. Gimana Bu? Saya tanya dong. Oh, silakan. Iya, sudah share itu apa? Kemenangan Pak Freddy. Udah reset. Ya, oke. Monggo. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Mau tanya, pokoknya hari ini senang sekali dapat materi ini gitu. Yang saya tanyakan tadi puncak autofagi itu pada jam ke-72 gitu. Nah, untuk dapat konsisten efek autofagi itu berapa sering kita harus melakukan? Apakah
misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, ataukah setahun sekali gitu. Seberapa sering untuk dapat autofagi yang jam 72 itu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan Ibu, rasanya kan setiap tubuh itu mempunyai respon yang berbeda ya. Jadi mungkin jangan sampai pada saat melakukan intermittent fasting kita stres. Intinya itu, coba sebulan dilakukan sekali, gimana reaksinya ke dalam tubuh. Nah, ternyata oh bagus, coba 2 minggu lakukan sekali. Yang penting pada saat melakukan intermittent fasting, kita dalam keadaan kita tetap fun, tetap happy, tidak tertekan ya. Jadi bisa dicoba sesuai dengan kemampuan tubuhnya. Intinya tidak membatasi jangan membatasi memberi pressure kepada badan kita. Gitu. Jadi bisa aja dicoba, mungkin dicoba sebulan sekali dilakukan intermittent fasting yang sampai 72 jam mungkin ya. Kalau Bu Sis dulu tuh berapa Bu yang nggak 24 jam ya? 24 jam kalau Bu Sis dulu. Jadi memang pada saat sebelum ikut MOBI itu sempat terapi liver detox pada waktu itu Bu Sis, dan Anda puasanya sekitar lebih dari 24 jam. Ya memang harapannya supaya ketonnya keluar, proses autofagi mulai ada. Iya, karena gini Jeng Tita, Bu Cargini kan udah tampilan SLTA. Mungkin pengen tampilan SLTP nih kali. TK kali. Saya nanya juga dong. Oh, silakan Pak Wartono, monggo. Wah. Ya Bu dokter, nanya dong Bu dokter, di tempat saya itu banyak sekali ya yang gluconeogenesisnya itu pagi hari ya. Gula darahnya sudah rendah pada saat malam, tapi paginya selalu tinggi ya. Dan tidak juga terganggu tidurnya ya. Bangun mungkin cuma 1 kali. Jadi tadi kan dikatakan harus deep sleep ya. Bagaimana sih mencapai deep sleep itu sesungguhnya yang bisa disarankan sama medis itu? Ya, jadi gini, lebih ke ini ya Pak. Pada saat kita mau tidur, kita harus pertama mungkin kalau secara medis memang tidak ada literatur yang saya baca gimana. Cuman paling tidak pada saat kita mau tidur ya kita harus siap untuk tidur. Jadi kita lepaskan semua beban pikiran kita. Jadi mungkin lebih ke relaksasi diri dulu sebelum kita tidur, bersyukur dulu apa yang terjadi pada hari ini, bersyukur. Nah baru kita lakukan tidur. Jadi dilepaskan semua beban itu Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Karena selama ini mungkin gimana Pak? Ada nggak Bu kiat-kiat gitu ya? Kalau yang secara psikis gitu kan kita sulit ya menyarankan pada anggota grup itu ya. Karena mereka bilang saya udah nggak punya pikiran apa-apa, saya udah enak tidurnya juga cukup 8 jam. Tapi kenapa masih gluconeogenesis? Mungkin ada kiat-kiat secara fisik, terapi fisik apa yang harus dilakukan sebelum tidur gitu. Ya, kalau terapi ya seperti yang saya utarakan tadi, Pak. Jadi penggunaan melatonin di awal. Jadi nanti pada saat sudah terbentuk, sudah mulai bagus kondisi tubuhnya, nah itu bisa dilepas. Tidak minum itu pun tidak apa-apa. Gitu. Jadi kalau saya sih lebih ke suplementasi dulu. Jadi supaya badannya itu benar-benar istirahat. Jadi ritme sirkadian dalam tubuh itu benar-benar tercapai sempurna supaya tidak terjadi kenaikan gula darah di pagi hari. Itu agak ini ya. Oke lah, nanti kita mungkin di sisi mentor nih nanti Pak Eko bisa bantu nih ya, karena mendapatkan deep sleep itu ternyata nggak semua orang bisa dapatkan itu deep sleep itu. Ya. Nah itu mungkin Pak Eko nanti bisa kasih kiat-kiat itu PR lagi nih buat Pak Eko nih. Ya, masalahnya ibu saya tidurnya gampang loh Pak. Kenapa Bu? Bu Sis itu tidurnya gampang tuh, Bu Sis. Enak banget. Oh iya, saya termasuk orang yang sulit tidur sama dengan Pak Warsono, Pak Eko juga nih ya. Susah tidur. Ini juga tadi juga susah tidur. Tapi bagi sebagian orang susah tidur itu justru tidak terjadi seperti saya gitu ya. Tapi dia gula darahnya justru malah naik gitu kan, aneh gitu. Tidurnya nyenyak menurut dia, nggak mimpi macem-macem, nggak bangun juga,
tapi gluconeogenesis pagi terjadi selalu. Kalau kita berkelitnya, ya nggak deep sleep itu tidurnya. Tapi gimana cara dapetin deep sleep itu ya susah. Kan faktor lain juga banyak, Pak. Ada genetiknya juga. Jadi dia bisa juga berpengaruh terhadap itu. Jadi berarti kalau sampai gula darah masih naik kan berarti masih tetap terjadi proses inflamasi. Berarti pada saat dia tidur ya tetap ada terbentuk radikal bebas itu tadi. Jadi kalau saya sih memang untuk mengubah lifestyle dari awal sampai akhir kan tidak gampang ya. Jadi mungkin awal-awal ya memang dibutuhkan suplementasi dulu untuk support gitu. Suplementasi bukan obat ya Pak. Lebih terapis lah kita istilahkan, bisa ya, lebih terapis. Lebih terapis. Ya tahu lagi mungkin kalau dengan olah nafas mungkin bisa membuat deep sleep. Nah, karena saya kan belum terlalu mendalami tentang itu, saya hanya memperhatikan ibu saya. Jadi belum mendalami tentang olah nafas itu sendiri. Iya, sekarang yang bisa kita lakukan memang sebelum tidur itu sambil berbaring olah nafas lah. Memang betul ketiduran dan mereka bilangnya tidurnya nyenyak, cuman faktanya hasil glukometernya tinggi gitu kan. Jadi susah kita itu belum solusi yang bisa pasti gitu menurunkan gula darah ternyata. Ya. Satu lagi seperti yang kemarin kita discuss ya Pak ya. Bahwa apa itu yang namanya pembebanan suasana hati yang laten itu kan tidak kelihatan. Iya. Tapi memang susah, seperti kemarin pertanyaan Pak Partono ke saya pun juga susah. Saya memang melampaui batas-batas mobil di mana saya harus mengurek jauh lebih dalam yang berkaitan dengan kehidupan keseharian maupun apa yang ada dalam pikiran. Itu sebenarnya ranahnya bukan ranah mobil, tetapi untuk menggali memang saya dengan cara ya agak kadang-kadang mengintervensi privasi seseorang ya. Tetapi kan mereka mau terbuka atau tidak, ya kembali kepada mereka gitu. Tapi memang saat saya belum bisa menjawab Pak Partono terus terang. Ya. Satu lagi ya, kalau menurut gluconeogenesis itu kan dua faktor penyebabnya ya. Satu psikis, satu karena memang pada saat kita berpuasa itu tubuh kita kekurangan gula ya, sehingga liver akan memberi tambahan gula. Jadi kalau orang kelamaan puasa itu juga bisa menyebabkan gluconeogenesis. Ya, nah. Karena stres itu tadi. Bukan karena stres. Berbeda nih. Kalau gluconeogenesis yang karena stres, karena kondisi fisiknya lelah, karena pikirannya macam-macam, karena perasaannya terganggu, itu berbeda dengan kondisi kita kelaparan karena memang tubuh kita nggak punya gula, kita nggak konsumsi gula, kita berpuasa, sehingga pada saat kita kekurangan tenaga, liver kita membuat gula untuk dijadikan tenaga. Nah, itu kasusnya bukan karena hormon penyebabnya, karena memang kita kekurangan tenaga. Bagaimana puasa 72 jam bisa mencapai itu? Ini Pak Eko nih ranahnya lagi nih. Ya, naturopatik ya, Pak. Iya. Jadi diskusi kita emang agak dalam. Ini ranahnya Pak Eko ya, Pak. Ya, itu sebetulnya nanti Pak Eko lah itu. Banyak PR-nya Pak Eko, dari saya belum selesai nih. Banyak PR. Tapi namanya murid radikal ya Pak Partono. Nggak bagus kok, bagus buat saya jadi pengen belajar terus. Satu lagi dong Dok, tanya. Untuk suplemen melatonin itu nantinya ada ketergantungan nggak? Nggak ada ketergantungan. Seperti obat tidur gitu? Tidak. Jadi biasanya kalau orang yang berpergian keluar kota rata-rata kan yang diminum yang anti mabuk itu kayak jenis itulah ya. Ya pokoknya jenis anti mabuk itu. Kalau melatonin dia tidak menimbulkan ketergantungan karena di dalam tubuh kita juga ada melatonin, jadi nggak ada masalah. Misalnya untuk mereka yang berpergian keluar negeri, misalnya dengan jam terbang yang cukup panjang dan ternyata ada perbedaan waktu antara sini dan sana, ya melatonin is the best way untuk bisa tidur. Kalau dia dengan tidak mengkonsumsi apapun tidak bisa tidur, ya dengan melatonin. Ini ada nanya dosis awal mungkin 3 mili dulu, 3 mili. Dijual bebas nggak Dok? 3 mili, 1 mili. Kenapa? Dijual bebas nggak Dok? Ada dijual bebas. Oke. Jadi bisa sambil dicari. Oke.
Sekaligus ya Ibu Deborah yang tanya itu sudah dijawab 2 mili, 3 mili. Ya, jadi awal 3 mili. 3 mili kalau untuk mereka yang benar-benar tidak bisa tidur dengan komorbid atau penyakit yang lain, mungkin bisa dibantu 10 mili. Jadi bisa. Jadi bisa dilihat dalam 10 mili dia supaya bisa benar-benar istirahat total. Untuk mereka yang mungkin sekian hari nggak bisa tidur, ya udah 10 mili. Kalau saya sih cukup 3 mili biasanya setiap hari. Kalau saya agak capek saya 6 mili. Kalau saya panas saya, karena kan sediaan saya 3 milian, jadi ya kalau capek saya konsumsi 3 butir. Kalau panas, kalau sakit 3 butir. Itu. Ada efek menaikkan gula darah nggak, Dok? Enggak. Dia merupakan antiinflamasi, dia menurunkan estrogen, dia membuat badan itu lebih langsing ya. Dan dia juga merupakan KB alami. Jadi kalau untuk yang mereka yang pengen hamil ya jangan konsumsi melatonin karena dia menurunkan estrogen. Oh, berarti yang untuk ada efek menaikkan gula darah itu justru golongan statin seperti atorvastatin, dia ada steroidnya soalnya. Steroid kan dia naikkan gula darah. Wah, pas ini buat bicara gini. Berarti untuk yang haid lagi aman itu ya? Wah, pas ini. Bu Guru, wah cocok juga nih buat bicara gini nih. Bu Umiani. Lampu Yeti, Bu Yeti. Kita ini perangnya terus. Nah ini dapat peluru sekarang. Bu Umiani, Bu Yeti, tenang ya, udah ada melatonin. Ya, jadi Mbak Tita, kalau saya boleh tahu, selama ini saya berhubungan dengan Bu Siswanti jarak jauh. Hanya kadang-kadang pakai WA, berkomunikasi singkat-singkat ya. Saya tidak mengerti bagaimana cara Bu Siswanti melakukannya, bagaimana anaknya sendiri menilai Bu Siswanti dari mulai sakit sampai sekarang begitu mobi dan terlihat lebih sehat. Bagaimana versi Kalau saya nilai Ibu ini ya disiplin, tapi masih ada citiknya Pak Eko. Jadi kalau pas pengen makan apa, ya gitu. Tapi bagusnya Ibu itu karena seorang guru ya, seorang pengajar, beliau juga sangat concern sama kesehatannya sendiri. Begitu gulanya naik, nah lakukan cara apa? Misalnya olah nafas, habis olah nafas gula Ibu turun deh, habis ini gula Ibu ini deh. Jadi bisa membantu supaya tubuh itu balance. Karena yang saya lihat juga Ibu meskipun misalnya gulanya terkontrol bagus, begitu stres dikit, otomatis gulanya akan naik, naik 20, naik 30. Nah, jadi memang harus tetap happy, melakukannya tetap happy. Dan saya lihat ibu saya happy melakukan ini semua karena jauh lebih sehat. Saya ada sedikit ya ini ya, kenapa kok nggak dari dulu ketemu ini juga, jadi pada saat masih ada bapak saya gitu loh. Tapi insya Allah saya sangat berterima kasih pada Mobi ya, mungkin segera dipatenkan Pak Eko atau mungkin dijurnalkan atau seperti apa, karena ini sangat bagus untuk membantu kesehatan secara keseluruhan. Jadi utamanya sehat, penuaan itu akhirnya bisa dihambat lagi. Gitu. Berarti ini Pak Eko, melatonin boleh kita sarankan ya? Lebih cantik. Sebenarnya kalau naturopatik tidak ada intervensi apapun atau invasi apapun. Jadi naturopatik selalu percaya bahwa tubuh adalah alat produksi hormon terbaik. Hormon terbaik. Tetapi dalam beberapa situasi memang kadang-kadang kita perlu penambahan hormon. Tetapi aslinya naturopatik tidak ada yang perlu ditambahkan dari luar. Selalu harus dibangun sendiri, Pak. Harus dibangun sendiri. Jadi lebih ke kasuistis ya Pak Eko. Jadi di mana kita itu bisa menyarankan menggunakan melatonin, di mana kita itu bisa berjuang dengan tubuh kita sendiri. Itu yang perlu kita discuss rasanya Pak. Di sini nanti di Jumat malam seperti ini sangat masukan yang wah betul-betul. Melatonin pun bisa keluar sendiri loh dalam tubuh Pak. Pada saat kita tidur dengan posisi mati lampu, melatonin akan keluar. Jadi mungkin kita lebih latihan ya pada saat tidur, matikan lampu supaya melatonin kita keluar. Mungkin jadi kalau misalnya kita tidak mau suplementasi, sambil mata terbuka kali Pak. Ya, pastinya Pak. Oke,
Pak Partono pakai lampu tembak, Pak, makanya nggak bisa pergi. Susah itu kalau gitu, harus pakai harus ditutupin mata. Kalau anu dok, apa ya, kalau andai kata di pesawat kan kadang-kadang tidur pakai kacamata, bukan kacamata ya, apa? Kain hitam itu. Ya, untuk tidur bisa. Itu membantu nggak itu? Bisa. Bisa Jadi ya? apapun itu, jadi kita latih hormon-hormon kita secara seimbang. Begitu juga pada saat kita olahraga, glutathione kita itu juga keluar. Jadi kita ada antioksidan itu namanya glutathione yang keluar pada saat kita olahraga. Jadi gimana caranya kan tubuh sehat dulu. Memang suplementasi oral itu diperlukan. Kalau memang diperlukan ya dikasih. Kalau enggak ya enggak. Ya yang saya tahu memang kalau naturopati kan memang gimana caranya sehat itu tanpa konsumsi apapun, obat apapun, tapi sehat secara keseluruhan. Nah, itu yang harusnya masyarakat di Indonesia ini mulai memperhatikan itu. Jadi memperhatikan aging itu ya sebetulnya ya terjadinya ya sejak kita usia muda sampai tua pun tetap terjadi aging itu. Jadi gimana caranya kita menjaga apa yang kita makan itu harus kita pikirkan. Kita ini makan ini apa ya nanti proses yang akan terjadi dalam tubuh. Jadi gitu. Ya, kembali ke mindset itu Pak Eko. Ya, mindset changing. Jadi mindset harus berubah. Iya, iya. Mungkin bisa dipandu, ada 2 orang penanya, Pak Warsono, silakan monggo. Oh, ini Pak Partono. Pak Partono, monggo Pak Partono. Ini ada Pak Hermono sama Bu Wida kali. Monggo ya. Pak Freddy. Bantu Pak Freddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Partono, Pak Warsono, dan Bu Titah ya. Gini, saya itu punya pengalaman. Kalau memang seperti Pak Partono tadi bahwa tiap bangun pagi itu biasanya gula darahnya saya naik. Tapi saya pernah membaca di medsos bahwa untuk supaya itu namanya Pak evening apa morning apa gitu ya, bahwa tiap pagi gula darah itu biasanya naik. Itu kalau malam sebelum tidur olahraga. Jadi dalam olahraga itu termasuk yang kalau saya pernah juga baca juga bahwa olahraga yang paling banyak makan gula darah itu yaitu beban. Nah itu saya praktekkan dalam minggu kemarin dan beberapa minggu kemarin itu saya selalu bisa turun. Jadi setiap bangun pagi saya cek di bawah dalam dapat 2 digit terus. Saya juga termasuk saya coba saya setting sebelum tidur saya makan roti tawar ya. Roti tawar. Itu kok ya tetap 2 digit. Nah itu mungkin apa salah satu way out yang tapi memang karena setelah itu tidur saya juga nyenyak gitu loh. Mungkin itu salah satu deep sleep yang salah satu deep sleep yang disarankan oleh Bu Tita gitu loh. Apa seperti itu way out-nya mungkin loh, bisa dicoba Pak Partono sama anunya. Ya cuma sekian aja juga. Dan yang kedua saya juga mau tanya bahwa memang olah nafas itu bisa menurunkan gula darah. Itu anunya apa ya? Apa itu mekanisme gimana ya? Ya kemarin itu pernah beli pizza itu kok ya diajak anak saya beli pizza. Itu gula darah saya naik sampai 234. Tapi saya ikut olah nafas malam minggu kemarin, jadi malam minggu kemarin, itu bisa langsung turun 85. Selesai itu saya ukur lagi 85. Nah itu anunya apa itu mekanismenya yang mohon penjelasannya Pak Partono dan Pak Partono, mungkin juga Pak Eko kalau bisa ditambah. Kalau yang masalah olahraga tadi Bapak mengharapkan jawaban dari Bu Dokter Tita atau gimana? Ya semuanya mungkin bisa memberi Bu Dokter Tita, juga Pak Partono mungkin bisa, juga Pak Eko mungkin, karena memang olahraga beban itu menurut beberapa teori memakan gula darah paling besar. Biarpun setelah selesai olahraga kita istirahat, gula darah itu tetap diturunkan oleh aktivitas otot yang tadi dilakukan ya. Monggo Bu Dokter, ini masalah olahraga nih Bu Dokter. Ya, jadi pada saat olahraga kan memang terjadi proses pembakaran. Begitu juga pada saat kita olah nafas ya. Jadi tubuh itu akan terjadi pembakaran, akhirnya apa ya?
otomatis gula akan turun. Ya seperti itu kurang lebihnya. Jadi karena ada pembakaran, makanya dia mekanismenya akan menurunkan gula. Oke. Iya. Tapi Jadi efeknya adanya sampai oksigen pagi ya? Efeknya sampai pagi, Bu ya? bisa jadi karena kemungkinan memang tubuh Bapak memang sudah mulai bisa beradaptasi, tubuh Bapak sudah mulai sehat, tubuh Bapak sudah mulai optimal kerjanya. Iya. Bukan tidak mungkin nanti Bapak meskipun makan apapun nggak ada masalah dengan gula karena tubuh Bapak sudah sehat karena fungsi organ dalam tubuh itu sudah mulai membaik ya Pak ya. Jadi Berfungsi. makanya harus semangat Bapak. Amin, amin. Semangat. Ini jawaban naturopati, Pak. Ya. Jawaban medis ya. Monggo. Tadi Bu Dokter. Jawaban naturopati. Jadi kalau menurut naturopati itu Pak, penurunan gula darah itu ada 3 Pak. Yang pertama, Bapak tidak mengkonsumsi karbo. Sebentar, Pak Hermono ini berarti ikut bulan Mei ya? Ya, bulan Mei. Ya, pertama tidak mengkonsumsi karbo. Bapak udah dari bulan Mei nih nggak konsumsi karbo. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember, Desember. Ya, 7 bulan ya? Ya. Wah, itu putus nyambungnya ini. Oke. Ntar masalah putus nyambung. Ya. Kayak pacaran aja putus nyambung. Yang kedua, glikolisis aerob, Pak. Pembakaran gula ya dengan oksigen. Nah, jadi olahraga itu masuknya glikolisis aerob ya. Karena pada saat Bapak berolahraga terjadilah pembakaran karena dia butuh tenaga, terjadilah pembakaran gula dirubah jadi tenaga menggunakan oksigen ya Pak. Tentunya faktor di situ insulin tetap ada ya untuk merubah jadi karbo jadi gula itu ya. Dan karena Bapak sudah 7 bulan melakukan PMB ini, insulin Bapak sudah mulai baik ya. Sehingga Bapak bisa turun dengan olahraga. Pada sebagian orang yang baru mulai ikut Mobi, pada saat dia melakukan olahraga, gula darahnya malah naik, Pak. Oh, gitu ya. Karena waktu dia terjadi glikolisis aerob itu, insulinnya nggak mampu. Kan insulinnya nggak mampu untuk merubah gula menjadi tenaga ya. Nah, itu penjelasannya. Kemudian yang ketiga dengan cara glikolisis anaerob, Pak. Pembakaran gula tanpa oksigen. Itu olah nafas. Apa yang terjadi pada saat tubuh kita kekurangan oksigen? Bapak kan olah nafas kan menghilangkan kadar oksigen dalam tubuh ya. Nah, pada saat tubuh kita kekurangan oksigen, itu tubuh kita berusaha mencari jalan keluar, Pak. Bagaimana nih mendapatkan tenaga pada saat kita nggak punya oksigen? Jadi dia carilah gula di situ untuk dirubah jadi tenaga, tapi karena oksigen nggak ada, yang dipakai karbon dioksida ya. Jadi dia apa namanya ya? Makanya Bapak harus masuk ke dalam kondisi hipoksia untuk men-trigger munculnya pembakaran gula tanpa oksigen itu. Di bawah 90 itu SpO2 kita sudah mencapai kondisi hipoksia ya. Ya. Makin dalam ke bawah, makin tinggi kondisi hipoksianya, makin besar tubuh berusaha untuk merubah gula yang ada di dalam tubuh kita menjadi tenaga. Karena kita butuh tenaga untuk aktivitas, bahkan gerakan jantung Bapak pun membutuhkan tenaga. Ya. Pompa jantung itu. Itu penjelasan teknisnya di situ Pak, kenapa dia bisa merubah gula menjadi tenaga dan menurunkan gula darah. Nah, pada orang yang gula darahnya tinggi seperti Bapak bilang tadi 200-an, dia begitu olah nafas, turunnya juga bisa tinggi Pak. Berat gitu ya. Misalnya 200 bisa langsung ke 80, berarti berapa kan 120 turunnya. Iya. Tapi kalau gula darah Bapak sudah bagus, sudah di bawah 100, misalnya gula darah Bapak taruhlah udah 80, Bapak olah nafas, Bapak nggak akan turun banyak gula darahnya. Kenapa? Pada saat olah nafas bukannya Bapak nggak berhasil, mungkin pada saat gula darah Bapak 80, Bapak olah nafas berhasil dan turun 40 poin. Jadi 40 tuh gula darah Bapak sebetulnya. Yeah. Tapi pada saat gula darah Bapak 40, sistem keseimbangan tubuh kita, homeostasis kita bekerja.
bilang bahwa Bapak ini kurang gula. Diproduksilah gula oleh liver. Besarannya tergantung parameter-parameter yang diberikan oleh tubuh kita kepada sistem keseimbangan tubuh kita. Kalau misalnya besarannya itu lebih dari keberhasilan Bapak, misalnya bikin gula 50, Bapak kan setelah olah nafas jadinya bukan turun, tapi naik 90, ya kan? Karena tadi turun 40, ditambah 50, jadi jadinya 90. Tapi bukannya nggak berhasil loh itu, Pak. Berarti Bapak sebetulnya berhasil menurunkan gula darah, tapi sistem keseimbangan tubuh kita membuat gula darah. Nah, gitu. Sesuai dengan kebutuhan Bapak. Sesuai dengan kebutuhan Bapak. Nah, makanya Pak Eko selalu bilang olah nafas itu berhasil nggak berhasil, tetap ada hasilnya. Ya. Sebetulnya itu kira-kira yang terjadi ya. Kalau misalkan sistem homeostasis Bapak bilang, oh Bapak cuma butuh gula darah karena aktivitas nggak banyak, 20 aja. Mungkin pada saat dari 80 turun 40, jadi 40, nambahnya cuma 20. Bapak seolah-olah turun ke 60. Selama dia di bawah 100, itu aman, Pak. Yang jadi masalah itu pada saat Bapak melampaui 100. Sistem gluconeogenesisnya lebih besar. Ya, itu akan jadi masalah. Tapi seperti yang tadi Bapak bilang, kalau gula darah yang disebabkan oleh gluconeogenesis itu akan lebih mudah turun dengan sendirinya, karena itu gula darah yang diciptakan oleh tubuh kita pada prinsipnya tidak mungkin menyakiti tubuh kita sendiri. Jadi akan lebih mudah turun dibandingkan kalau kita pakai konsumsi karbo. Mungkin Pak Warsono ada tambahan. Cukup, Pak. Ya, sangat jelas sekali jalan pikirannya. Sangat biomolekuler sekali Pak Bartono. Ini berkat ajaran Ibu Siswanti loh, Bu. Baru aku mau ngomong, Pak. Itu memang keahlian ini biomolekuler, keahliannya Ibu memang itu, Pak. Nah, betul. Makanya saya berguru. Karena saya setelah ini ada praktek, saya bisa mohon izin mungkin, Pak. Monggo, ya, Pak. Terima kasih banyak, Bu Tita. Ya, terima kasih sekali, Bu Tita. Nah, terima kasih ilmunya Pak Eko, Pak Bartono, dan semua Ibu dan Bapak yang ada di grup ini. Saya minta maaf kalau tidak bisa ikut sampai selesai, karena kebetulan saya ada janji dengan pasien di klinik. Nanti sudah saya share juga nomor saya, mungkin barangkali bisa konsultasi, monggo silahkan. Terima kasih Pak Eko waktunya. Terima kasih banyak Mbak Dokter. Selalu sehat ya Mbak. Terima kasih. Salam buat Assalamualaikum. Waalaikumsalam.